Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nugraha, mahasiswa Unisma Bekasi, semester 6, jurusan Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Penyebabnya itu adanya faktor keturunan yang terjadi pada masa postnatal dan dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil, atau ibu menderita penyakit gonorrhea atau penyakit mata lainnya yang menyebabkan keturunanetraan seperti tramo dan akibat kecelakaan. Cara pengajarannya itu bagi tunanetra dengan metode tepuk tangan dan priwit. Cabang olahraganya yang dilakukan yaitu contohnya goalball yang dilakukan oleh dua tim yang saling berhadapan. Yang kedua ada tunarungu. Istilah dari tunarungu dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang, rungu artinya pendengaran. Orang yang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat dari fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak biasa. Penyebab terjadinya tunarungu yaitu prenatal atau keturunan dan dari bawaan ibunya. Cara pengajarannya dengan menggunakan metode bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Dan cabang olahraganya yang bisa diikuti oleh tunarungu biasanya olahraga lari, bulu tangkis, menembak, dan bermain sepak bola. Yang ketiga ada tunawicara, adalah ketidakmampuan seseorang dalam berbicara. Bisu atau tunawicara bisa disebabkan oleh gangguan organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Cara pembelajarannya tunawicara sama seperti tunarungu karena tidak jauh berbeda dengan tunarungu. Kalau tunarungu tidak bisa mendengar, kalau tunawicara tidak bisa bicara, maka kita sebagai pengajar bisa menggunakan metode bahasa isyarat atau gerak tubuh. Contoh cabang olahraga yang bisa diikuti penyandang tunawicara bisa olahraga sepak bola, atletik, menembak, lari, dan yang lainnya. Yang keempat itu ada tunagrahita, yaitu keadaan keterbelakangan mental. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata pada anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual yang dapat terganggu pada masalah lainnya. Penyebab tunagrahita yaitu faktor yang pertama itu bayi lahir prematur. Dan cara pengajarannya tunagrahita, mungkin kita sebagai pengajar tunagrahita harus sabar mengajar karena IQ anak tunagrahita itu di bawah rata-rata. Cara olahraganya itu yang pertama ada bersepeda, lari juga bisa, dan lain-lainnya. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan.
sakit atau akibat kecelakaan, atau polio dan lumpuh. Penyebabnya itu karena kecelakaan, terus polio dan lumpuh atau diamputasi. Cara mengajarnya itu sama seperti orang normal, tapi tidak kita sebagai pengajar harus tahu batasannya. Dan cabang olahraganya banyak sekarang atlet-atlet yang tunadaksa yang tidak memiliki kaki atau tangan yang mengikuti lomba renang, tapi banyak yang berprestasi. Ya, yang keenam itu ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Penyebabnya itu karena faktor internal dan faktor eksternal. Biasanya terpengaruh dari lingkungan sekitarnya, contohnya keluarga, teman-temannya. Dan cara mengajarnya, kita sebagai pengajar tidak boleh terlalu kasar dalam mengajar anak tunalaras, dikarenakan dia dapat cepat marah dalam berpikirnya. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.